Sudah nyala. Oke, yuk. Oke, sekarang kita masuk yang pertama. Langsung saja pada tes besok atau remedi besok nanti akan ada listening, structure, sama reading. Tapi sebelumnya saya akan membedakan dulu ya teman-teman. Untuk yang remedi dulu. Yang remedi besok Anda akan melakukan remedi mulai jam 6.00 sampai jam 24.00. Oke. Saya mute dulu ya. Oke, ya. Ya, mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam ini harus urut listening, structure sama reading. Nah, ini boleh terpisah ya. Misal pagi listening, siang structure, malam reading itu boleh. Yang penting harus 1 hari dan harus urut. Jadi jangan diacak. Ini besok ya, besok hari Kamis. Nah, bagi teman-teman yang ITP, nanti hari besok aja ya. Besok akan saya berikan tes TOEFL ITP prediction. Bagi teman-teman yang akan tes ITP, besok saya berikan tes TOEFL ITP prediction. Nah, prediction. Nah, ini nanti fungsinya adalah memprediksi kira-kira skor ITP Anda berapa. Nah, tes ini nanti ada pembahasannya untuk yang structure ya. Untuk yang structure ada pembahasannya. Nah, saran saya yang structure nanti atau yang reading boleh, yang listening boleh, semuanya boleh, diulang-ulang boleh ya. Jadi kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 4 hari. Anda bisa ulang-ulang tes TOEFL ITP prediksinya itu sampai Anda mendapatkan skor yang Anda inginkan. Karena yang tes TOEFL ITP prediction besok itu adalah soal asli tes TOEFL ITP yang kami gunakan untuk memprediksi tes Anda. Jadi nanti less more less akan seperti itu tesnya nanti. Oke, ya. Gitu ya. Kemudian teman-teman yang ITP pada nanti hari Sabtu, teman-teman yang akan tes ITP hari Sabtu nanti akan masuk grup WA ya. Grup WA-nya nanti akan ada namanya proktor. Proktor itu pendamping atau pengawas. Nah, proktor atau pendamping ini nanti tugasnya adalah membantu Anda, misal Anda cek alat ya, cek PC-nya, cek laptopnya, kemudian cek jaringan internetnya, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari proktor itu ya. Jadi nanti kalau ada masalah teknis langsung menghubungi proktor. Tapi kalau mau tanya materi, WA-nya ke saya. Sekali lagi ya, kalau ada masalah misal ini harus Windows ya, Mac nggak bisa ya. Nah itu nanti silakan tanyakan ke proktor. Kalau berkaitan dengan materi, tanyanya ke saya. Ya. Termasuk jika naudzubillah Anda tiba-tiba sakit, kemudian Anda mau berhalangan, nanti menyampaikannya ke proktor langsung. Ya, oke. Sekarang kita mulai listening. Listening nanti teman-teman, nanti ada part A ya. Sebentar, ini ada nggak ini? Oh ya, oke. Listening ini ya. Coba saya lihat ini kok ada kolom komen. Oke, untuk tes TOEFL ITP nanti jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi WIB. Oke ya. Dari Mbak Merianti, mau latihan tes TOEFL sebelum terjun langsung TOEFL ITP benarnya. Share screenshotnya karena saya cari di IG Royal nggak dicantumkan. Gimana maksudnya? Mungkin yang tidak dicantumkan apa Mbak Merianti? Oke, untuk yang listening nanti gini. Part A, part B, sama part C. Nah, part A ini nanti soalnya 1 untuk 1, part B 1 untuk 4, part C 1 untuk 4. Nah, mana yang paling mudah? Tentunya yang part A. Nah, part A ini nanti ada 20, B ada 8, C ada 12. Nah, saya ulangi lagi. Untuk yang part A, strateginya adalah second person.
Ini penting banget second person ini. Karena second person ini biasanya dia menunjukkan jawaban dari what does the man mean, what does the woman mean. Itu ada di second personnya. Kemudian kayak percakapan, where does the conversation take place, itu juga bisa diambil dari orang kedua. Ya. Kemudian yang kedua adalah sinonim. You must be careful with sinonim. Anda harus hati-hati dengan namanya sinonim. Wah, bajumu kok mahal. Mahal apa bahasa Inggrisnya? Expensive. Expensive bisa diganti dengan lavish, mewah. Atau lux, mewah kayak gitu. Nah, kemudian bisa jadi saya mengatakan your car is cheap. Mobil Anda cheap car. Mobil murah, sorry. Mobil murah. Nah, mobil murah bisa saya ganti dengan inexpensive vehicle. Nah, ini adalah bahasa yang lain masuknya sinonim. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Anda juga harus bisa mengambil kesimpulan dari sebuah percakapan. Misal seperti ini. Jam 10 pagi saya ketemu Anda, kemudian saya ajak Anda untuk sarapan. Ayo Mas, kita sarapan. Ayo Mbak, kita sarapan. Kemudian Anda menjawab, wah, tadi habis bubur ayam 2 piring. Nah, wah, tadi habis bubur ayam 2 piring. Nah, habis bubur ayam habis 2 piring itu menunjukkan apa? Coba what in other words? Apa bahasa lain dari bubur ayam 2 piring? Habis bubur ayam 2 piring. Silakan kolom komen. Oke, ya, ini saya tarik dulu. Oke, ya. Apa kira-kira? What does bubur ayam 2 piring? Saya ketemu Anda, saya ajak makan jam 10. Ayo makan yuk. Wah, barusan habis bubur ayam 2 piring. Oke, selain kenyang apa lagi? What does it mean? What does it mean? Too much? Oke, ada lagi mungkin? Oke. Saya ngajak Anda jam 10 ya, jam 10. Saya ngajak Anda untuk sarapan. Ayo bro, sarapan bro. Aduh, habis makan bubur ayam 2 piring nih. Nah, berarti apa? Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Nggak bisa makan lagi. Dia sudah makan apa? Refuse. Nah, ini ada jawaban yang tepat. Refuse. Ini namanya penolakan. Dia ngomong tidak nggak? Dia ngomong, aduh aku nggak mau ngomong kayak gitu nggak? Enggak. Tapi dia mengatakan, I have done with 2 bowl of porridge. Misal kayak gitu. I've done with 2 bowls of porridge. Nah, ini mengatakan bahwa dia itu sudah makan, dia itu sudah kenyang. Kalau kamu ajak makan, berarti kesimpulannya aku nggak mau. Kenapa? Karena aku sudah kenyang. Tapi dia nggak mengatakan, saya nggak mau. Tapi dia mengatakan, aduh udah habis 2 piring tadi. Nah, itu namanya rejection atau refuse ya. Nah, itu yang saya sebut dengan kesimpulan. Ada contoh lagi, teman-teman. Bro, aku mau pinjam duit nih. Kemudian Anda mengatakan, aduh ini kan tanggal tua. Nah, apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Aduh ini tanggal tua. Ayo. Kita latih kesimpulan. Aduh ini tanggal tua. Oke, nggak mau minjemin duit. Oke, ya, good. Yang lainnya mungkin lagi bokeh. Good. Nggak punya duit. Nah, yang paling tepat adalah nggak punya duit. Kalau nggak mau minjemin duit, dia bisa jadi punya, tapi nggak mau minjemin.
Tapi kalau wah ini tanggal tua berarti artinya dia tidak punya uang. I don't have money. Seperti itu ya. Ada lagi misal nih ya. Misal bro, aku mau pinjem duit nih. Kemudian mengatakan, nih, ada duit nggak? Kemudian Anda mengatakan, tuh, uangku menjamur. Nah, coba lihat. Bro, mau pinjam duit nih, ada duit nggak? Tuh, uangku menjamur. Nah, what does the man mean? Apa yang dimaksud dari tuh uangku menjamur? Ada yang tahu? Banyak uang. Nah, itu bukan uangnya menjamur rusak, tidak. Tapi karena uangnya saking banyaknya, nggak pernah dipakai, akhirnya dia menjamur. Nah, ini yang saya sebut dengan kesimpulan. Jadi nanti kalau ada apa namanya percakapan, Anda coba cari kesimpulannya, kira-kira kesimpulannya itu apa. Misal saya ajak, ayo keluar yuk. Aduh mendung banget nih. Nah berarti dia nggak ingin keluar, dia pengennya nanti keluar pas kondisinya itu cerah, bukan keadaan mendung. Nah itu pasti ada soal-soal seperti itu. Gitu ya. Oke, itu untuk yang part A. Bagaimana dengan part B sama part C? Part B sama part C nanti ini kita menggunakan namanya prediction. How you have to predict. Misal kayak gini ya, misal nih. Misal di sini ada pilihan A, B, C, D. Nah, nanti pilihannya kita menggunakan paket 5W, 5W sama 1H, why, what, where, how. Nah, misal nih misal in the market, in the classroom, in the stadium, in the car. Nah, coba ini kata tanyanya apa? In the market, in the classroom, in the stadium, in the car. Kata tanyanya apa? Where, very good. Kira-kira where apa ini? Lebih lengkapnya. Where apa ini? Where apa? Coba make a complete question. Where apa ini? Coba where apa? Where the location? Location of what? Ayo, semakin mendekati. Location of what? Location of what? Ada yang tahu? Coba silakan tambah location of what? Yes, conversation. Coba sekarang dirangkai menjadi kalimat. Nah, ini yang tepat ya. Where does the conversation take place? Ya, where does the conversation take place? Nah, nanti prediksinya seperti itu ya. Oke, nah ini biasanya ditanyakan di awal percakapan itu ditanyakan seperti itu. Kalau nggak menanyakan tempat, biasanya dia menanyakan lokasi. Where does the menanyakan topik. What is the topic of the conversation? Apa topik dari percakapan tersebut? Gitu ya. Nah, kapan prediksi ini dilakukan? Nah, ini nanti waktu part B sama part C pasti ada namanya direction. Nah, saat direction itu dibacakan, Anda lihat pilihan jawabannya A, B, C, D-nya itu apa, kemudian Anda prediksi. Oh ini. Begitu dia mendengar, begitu diperdengarkan percakapannya, coba jawab. Nah, habis dijawab, dia akan mengucapkan pertanyaannya. Anda confirm apakah prediksi pertanyaan Anda itu sama dengan apa yang diucapkan. Kalau sama, berarti you get the right answer. Tapi kalau beda, maka Anda harus revisi jawabannya. Karena pertanyaannya tidak sama dengan prediksi Anda. Caranya seperti itu. Oke, itu untuk yang listening. Sekarang yang structure. Bagaimana dengan yang structure?
Teman-teman, ini tips dari saya yang structure. Sebenarnya structure itu skor sempurna, itu sangat mungkin sekali. Caranya gimana? Caranya banyak latihan. Jadi ini saya ceritakan ya. Saya punya murid itu kursusnya bulan lalu. Kemudian bulan lalu berarti sebentar. Ini tanggal 2. Bulan lalu berarti Oktober. Dia kursus bulan September. Kemudian tes itu kalau nggak salah tanggal 12 Oktober. 12 Oktober tes, dia ini skornya 487. Ini ITP loh ini ya. ITP. Nah, ternyata saya tanya, dia ternyata menyepelekan materi yang saya berikan. Jadi nggak dipelajari materinya. Tiba-tiba dia pengen tes saja, aku udah ikut kursusnya asal-asalan, kemudian dia tes skornya 487. Ini real ini. Kemudian, oke, ya. Oke, nanti habis ini habis ini saya close dulu ya habis ini close dulu. Kita harus perpanjangan. Soalnya ini gini, ini untuk untuk Zoom yang saya pakai ini Zoom yang biasa, bukan Zoom yang punyanya Royal English. Karena yang punya Royal English sedang dipakai oleh teman-teman yang kelas besar ya. Jadi habis ini kita out dulu, habis ini saya akan bagikan lagi link yang baru. Nggak apa-apa ya? Oke, saya lanjut nih ya. Nah, dia ini skornya 487 nih. Saya tanya, kenapa kok skornya rendah? Saya nggak belajar, Mas. Jadi saya menyepelekan materi-materinya. Oke. Kemudian dia menjadwalkan tes tanggal 2 November kemarin. Nah, ternyata apa coba? Selama dia tanggal 12 kan muncul hasilnya. Dia belajar lagi. Dia belajar materi-materi dari saya, nonton videonya, ngerjakan kuisnya, latihan. Kemudian dia kemarin tes skornya menjadi 610. Ini ITP nih. Ini ITP. Artinya apa? Artinya kalau Anda memang mau skornya meroket, video-video strategi yang saya berikan ini dipahami benar-benar, kuisnya dikerjakan berulang-ulang, saya yakin skor Anda akan melejit. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan di kelas itu adalah yang selama ini saya ajarkan ribuan kali. Kita siswa dan alumni sudah hampir 26.000. Dan ini semua sama, saya ajari sesuatu yang sama. Jadi saya cara ngajarnya itu gini. Saya ajari, kemudian kalau masih kurang berhasil saya revisi, masih kurang berhasil saya revisi. Sehingga revisi-revisi itu berujung sampai sekarang. Artinya apa? Semua yang saya sampaikan sekarang ini adalah hasil revisi-revisi dari ribuan murid-murid sebelumnya. Jadi ini benar-benar intisari dari apa yang saya sampaikan di kelas-kelas sebelumnya. Nah, dan ini berhasil. Nah, ini salah satu contoh ini. Dari 487 menjadi 610. Nggak ada waktunya 1 bulan, nggak ada. Karena dia tes tanggal 12. Tanggal 12 berarti sekitar 20 hari dia nambahnya sekitar 100 berapa ini? 123 poin di TOEFL ITP. Apalagi kalau remedi. Remedi Anda pasti bisa. Gitu ya. Jadi yang teman-teman ITP ini masih ada waktu 4 hari ya. Video-video saya direview ya, kuis-kuisnya dikerjakan. Nanti semua sama kok strateginya. Yang mau remedi, yang mau ITP semua sama. Di structure-nya nanti juga akan seperti itu. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas yang structure. Yang structure teman-teman itu pasti nomor 1 sampai nomor 15 yang ditanyakan adalah subject verb agreement. Ini pasti. Jadi subject verb agreement itu nanti pasti akan ditanyakan di nomor 1 sampai 15. Mostly mereka akan menanyakan seperti itu. Nah, ini jumlah soalnya mungkin sekitar 12 atau 11-an. Lainnya biasanya menanyakan conjunction, menanyakan
comparison, dan lain sebagainya. Pokoknya mostly yang 1-14 adalah subject verb agreement. Nah, nomor 16 sampai 40. Nah, ini butuh latihan, teman-teman. Kan Anda sudah saya berikan aplikasi ya, aplikasi TOEFL apa namanya? Structure yang saya share di kelas-kelas itu Anda juga pakai untuk melatih intuisi Anda, melatih feeling Anda melihat ini mana sih kata yang salah. Nah, caranya kemarin sudah saya jelaskan ya. Misal nih, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kayak gini ya. Nah, ini misal A, ini B, ini C, ini D. Caranya gini. Coba lihat Anda lihat A. A ini lihat depan belakangnya benar apa salah. B lihat depan belakangnya salah, C lihat, D juga lihat. Nah, tapi kalau sudah ketemu salah satu, maka Anda langsung saja tentukan jawabannya. Misal nih ya, misal kayak gini. A lions can eat meat. Nah, perhatikan ini ya. Lions, ada S-nya, jamak. Kita lihat depan belakangnya. Oh, ada A. Berarti A ini salah. Harusnya apa? Lion. Nah, ini yang saya sebut error. Berarti ini coret. Misal kalau sudah a lion, berarti benar. Misal ini saya tambahin. Jadi misal kayak ini. A lion can eat meat. Misal. Lion, lihat depannya. Oh, sudah tunggal. Berarti benar. Can, modal. Nah, habis modal diikuti verb S. Nah, ini salah. Nah, kayak gini loh ya. Jadi lihat depan belakangnya, maka nanti akan ketemu di mana kesalahannya. Gitu ya. Oke, ini untuk yang structure. Yang reading nanti gini teman-teman. Reading itu nanti you have to read the question. Pertama, baca soalnya. Karena dengan membaca soal, maka Anda akan tahu, saya disuruh ngapain sih? Saya harus menjawab apa sih? Kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaan pertama itu pasti what is the main idea? What is the topic of the subject? What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? Intinya menanyakan apa inti dari bacaan tersebut. Kalau yang namanya inti, maka kuncinya ada di first sentence. Tapi hati-hati, reading itu pasti mainnya sinonim sama kesimpulan. Dia nggak mungkin nuliskan sama. Dia pasti akan nuliskan sesuatu yang lain tapi maksudnya sama. Nah, inilah jebakan di reading sama listening, yaitu adanya sinonim sama kesimpulan. Maka Anda harus hati-hati di model jebakan kedua tipe ini ya. Oke, habis ini kita praktek ya. Sekarang kita close dulu ya teman-teman. Sekarang kita close dulu, kita out, kemudian saya akan bagikan link lagi ya. Oke. Saya akan bagikan link lagi.